Oke guys, tadi malam Samsung Galaxy S22 series udah pada launching. Di situ ada Galaxy S22, S22 Ultra, dan juga S22 Plus. Gua nggak nonton full launchingnya karena pas gue cek di Shopee, Tokopedia, dan lain-lain, ternyata pre-ordernya udah dibuka guys. Bahkan di situ udah ada lengkap harga dan speknya. Jadi kemarin gue langsung berhenti nonton dan akhirnya ambil mobile banking gue untuk ikutan pre-order Galaxy S22. Dari 3 HP yang launching waktu itu target gue emang udah fix banget, yaitu Samsung Galaxy S22. Kebetulan gue lagi pengen ganti S21 Plus gue ke HP yang lebih kecil karena gue udah agak boring pakai HP gede terus selama 4 tahun belakangan. Pas gue liat speknya kayak prosesor, layar, kamera, dan storage-nya sama dengan S22 Plus, tanpa pikir panjang gue langsung masukin Galaxy S22 ke keranjang dan udah siapin mobile banking untuk bayarin HP ini. Tapi sebelum check out, biasanya gue balik lagi ke page produknya untuk ngecek apakah produk yang gue order bener sesuai dengan yang gue mau atau enggak. Dan ternyata di situ gue baru ngeh ada satu spek yang belum gue analisa benar-benar, dan itu adalah baterainya. Ternyata Galaxy S22 ini baterainya cuma 3700 mAh, nggak sampai 4000 mAh. Di posisi itu jujur gue langsung galau karena gue ragu kapasitas segitu bisa ngimbangin pemakaian gue sehari-hari. Dengan harga belasan juta, jujur gue nggak mau gambling guys, apalagi HP ini masih baru, belum ada reviewnya, jadi kita belum tahu keawetan baterainya seperti apa. Memang udah ada yang megang, tapi mereka megangnya paling baru sebentar, mungkin 1 atau 2 jam, dan gue yakin mereka juga belum bisa sharing keawetan baterai dari 3 HP itu. Terus yang buat galau, gue juga kemarin keinget dengan Zenfone 8. Ini adalah HP yang layarnya kecil banget, jauh lebih kecil dari Galaxy S22, tapi dia punya kapasitas baterai yang justru lebih gede, yaitu 4000 mAh. Dia juga pakai prosesor Snapdragon sama kayak Galaxy S22 series. Walaupun generasinya beda, gue yakin efisiensinya nggak terlalu jauh, soalnya cuma beda 1 generasi doang. Tapi walaupun layarnya lebih kecil dan baterainya lebih besar, itu HP daya tahan baterainya pas-pasan banget guys. Gue juga keinget dengan Galaxy Z Flip 3 yang kemarin gue review, yang baterainya cuma 3000 mAh, dan setelah cobain ternyata daya tahan baterai juga pas-pasan banget. Dan dari situ gue yakin kalian udah bisa ngikutin lah ya kenapa gue ragu dengan kapasitas baterai Galaxy S22. Gue nggak bilang Galaxy S22 boros, soalnya gue juga belum cobain HP-nya langsung guys. Apalagi definisi boros setiap orang itu kan beda-beda ya, soalnya kan level pemakaiannya tiap orang pasti beda-beda juga. Tapi karena bagi gue Galaxy S21 Plus aja yang daya tahan baterainya kata orang bagus masih terhitung pas-pasan untuk keseharian gue, dari situ akhirnya gue tahu diri, daripada gambling akhirnya gue mutusin untuk nggak jadi beli Galaxy S22. Kalau baterainya 4000 mAh mungkin gue masih pertimbangin, tapi karena gue adalah tipe orang yang suka main game di HP, kapasitas baterai 3700 mAh itu agak buat gue pesimis. Kayaknya sih HP itu bakalan lebih cocok untuk user-user yang tipe pemakainya itu santai-santai aja, nggak pakai game. Tapi sebenarnya gue bisa aja salah, soalnya secara teori ada 3 hal yang memungkinkan Galaxy S22 punya baterai yang awet walaupun kapasitas baterainya nggak besar. Yang pertama tentu aja dari prosesornya, yaitu Snapdragon 8 Gen 1. Ini prosesor yang arsitekturnya lebih kecil dari Exynos 2100, yang secara teori itu bakal ngebuat konsumsi baterai prosesornya jadi lebih irit kalau dibandingkan dengan prosesornya Galaxy S21. Yang kedua dari ukuran layarnya. Ada kemungkinan konsumsi daya layarnya bakalan lebih irit dibandingkan dengan Galaxy S21 karena ukurannya diperkecil dari 6,2 inch ke 6,1 inch. Terus yang ketiga dan yang paling penting juga yaitu variabel refresh rate layarnya. Kalau di Galaxy S21 cuma bisa diturunin sampai 48 Hz, Galaxy S22 dan S22 Plus refresh rate layarnya bisa ditekan sampai 10 Hz doang. Itu jauh lebih kecil dan udah pasti ngebuat konsumsi daya layarnya jadi lebih irit lagi. Gua rasa 3 hal tadi bisa ngebuat Galaxy S22 punya potensi untuk dapetin daya tahan baterai yang lebih awet terlepas dari kapasitas baterainya. Tapi perlu diingat juga, itu cuma sebatas teori gua doang, karena untuk aslinya gua belum tahu, soalnya gue juga belum cobain guys. Dan gara-gara gua belum yakin dengan ketahanan baterai Galaxy S22, akhirnya kemarin gua ganti target tuh ke Galaxy S22 Plus. Soalnya sama kayak Galaxy S22, S22 Plus punya 4 hal yang pengen gua cobain. Yang itu pertama dari kameranya. Menurut gua kamera Galaxy S22 series ini menarik banget, soalnya kameranya udah diganti guys dan punya potensi yang lebih oke lagi sekarang. Kalau kemarin mereka pakai kamera 12 megapiksel, sekarang kamera utamanya udah diganti ke 50 megapiksel. Ini perubahan yang penting banget karena itu artinya view video di resolusi 8K-nya bakalan lebih luas kalau dibandingkan dengan Galaxy S21 yang cukup sempit. Terus kamera 50 megapiksel ini juga sekarang lagi ngetren banget karena kemampuan
low light-nya beneran bagus banget. Jadi ada kemungkinan kemampuan foto dan video Galaxy S22 Plus di low light bakalan jadi lebih bagus lagi. Terus kamera telefotonya juga udah di-upgrade. Di video review Samsung Galaxy S21 FE kemarin, gue sempat bilang kalau kamera telefoto HP ini lebih tajam kalau dipakai untuk ngezoom jauh dibandingkan dengan S21 Plus. Tapi sekarang di Galaxy S22 dan S22 Plus, kamera telefotonya pakai teknologi yang sama dengan FE, yaitu 3 kali optical zoom dengan resolusi yang lebih besar di 10 megapiksel. Jadi harusnya itu bakalan ngebuat hasil zoom jauhnya lebih tajam lagi dibandingkan dengan Galaxy S21 series. Terus yang buat penasaran juga tentu aja dari performanya. Di review Samsung Galaxy S21 Plus setahun kemarin, gue sempat bilang kalau gue berharap Galaxy S22 series punya performa yang lebih kenceng dari HP ini, soalnya ini udah lumayan ketinggalan. Dan kayaknya itu jadi kenyataan, soalnya Galaxy S22 series semuanya pakai prosesor yang kuat banget, yaitu Snapdragon 8 Gen 1. Gue sendiri udah pernah pakai prosesor ini di Xiaomi 12 Pro, dan bagi gue, ini salah satu prosesor yang paling kuat untuk sekarang. Mudah-mudahan 3 member Galaxy S22 bisa jinakin prosesor buas ini, soalnya kalau berhasil, dalam hal power ini bakalan jadi upgrade yang luar biasa gede. Apalagi dia punya nilai benchmark yang luar biasa besar, gaming performance yang bagus, dan teknologi-teknologi yang lebih canggih. Terus output charger juga di-upgrade dari 25 watt ke 45 watt. Itu bukan upgrade yang besar, tapi udah lumayan lah kalau dibandingkan dengan S21 Plus. Terus gue juga penasaran dengan feel body S22 series, soalnya selain dia punya material yang lebih kuat, boxnya lagi, bodinya sekarang punya bentuk yang lebih boxy atau lebih mengkotak. Terus back covernya juga dibuat flat, beda dengan Galaxy S21 yang back cover dan pinggirannya itu agak melengkung, dan harusnya itu bakal ngebuat feel in hand-nya jadi terasa lebih beda lagi. Dan harga ketiga HP ini juga buat kaget guys, soalnya harga ketiganya itu lebih murah dibandingkan dengan harga launching S21 series. Tiga-tiganya dibuat lebih murah 1 juta dibandingkan dengan S21 series, dan menurut gue itu menarik banget. Soalnya secara spek ini banyak banget yang di-upgrade dan kelihatan lebih menjanjikan dibandingkan dengan S21 series. Jadi ya mungkin segitu aja kali ya curhat-curhat gue tentang kegalauan pilih Galaxy S22 atau S22 Plus. Kalau kalian masih penasaran dengan HP-HP itu, untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek di kolom deskripsi. Dan jangan lupa juga subscribe biar nanti kita bisa bahas bareng-bareng Samsung Galaxy S22 Plus di channel gue di video-video gue yang berikutnya. Makasih udah nonton guys, sampai jumpa di video-video gue yang berikutnya. Ciao!